Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali pelajaran matematika di Gucil Channel. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal uji kompetensi 6, yaitu buku matematika kelas 7 SMP pada bab 6 aritmetika sosial. Kita akan mulai dengan soal pilihan ganda untuk nomor 1. Tentukan kondisi berikut, manakah yang menunjukkan kondisi rugi. Jadi inilah pemasukan dalam jumlah rupiah 700.000, ini pengeluaran 900.000. Jadi jika terjadi kondisi rugi, yaitu jika pemasukan kurang daripada pengeluaran, ini akan terjadi rugi. Sekarang kita lihat A, 700.000 ini kurang atau kecil dari 900.000. Nah, inilah berarti terjadi kondisi rugi karena pemasukan kecil daripada pengeluaran. Nah, kalau ini sama dengan berarti impas ini tidak rugi, tidak untung. Kemudian ini lebih besar pemasukan, berarti ini ada keuntungan, sedangkan D juga ada keuntungan. Nomor 2, seorang pedagang mengeluarkan Rp500.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu ia mendapatkan keuntungan sebesar 10%, maka besar pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah titik-titik. Jadi jawabannya, besarnya pendapatan pada hari itu adalah persentase modal tambah untung dikali banyaknya modal. Jadi persentase modalnya adalah 100% ini, kemudian untungnya 10%, berarti ini 100 tambah 10, 110 dibagi di per 100, karena ini 110%, jadi 110 per 100 kali modalnya adalah 1.500.000, sama dengan, jadi ini kita hilangkan saja ini, ini 2, tinggal dikali 11 kali 15.000 sama dengan 1.650.000. Ada pada jawaban A. Nomor 3, Pak Dedi membeli suatu sepeda motor bekas dengan harga 5 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 110% dari harga belinya. Tentukan keuntungan Pak Dedi. Jadi harga jual dengan caranya itu 110% kali harga motor 5 juta. 110 ini berasal dari 100% itu adalah modalnya, kemudian 10% ini adalah keuntungannya. Kita kalikan 110 per 100 kali 5 juta rupiah, jadi tinggal kita ini hilangkan 0 ini dibagi. Nah, sekarang 50.000 dikali dengan 110 sama dengan 5.500.000. Jadi untungnya adalah harga penjualan dikurang harga pembelian sama dengan itu barang motor dijual dengan harga 5.500.000, kemudian dibeli dengan harga 5 juta, maka keuntungannya adalah 500.000 rupiah. Ini ada pada jawaban C. Nomor 4, Pak Chandra membeli suatu sepeda bekas dengan harga 500.000 rupiah. Dalam waktu 1 minggu, sepeda tersebut dapat dijual kembali dengan harga 110% dari harga beli. Jadi sama ini tadi. Nomor 3 caranya, tentukan keuntungan Pak Chandra. Kita langsung saja, 110% kali 500.000. Oh, ini 500.000 ditambah 1 nolnya ini 500 sama dengan 110 bagi persen, ini artinya per 100 dikali 500.000. Kita hapus ini nolnya 2, di sini juga 2, tinggal kita kali 5.000 dikali 110 sama dengan 550.000 rupiah. Sekarang keuntungannya yaitu harga jual dikurang harga belinya itu sepeda, yaitu 550.000 ini dikurang dengan 500.000 ini harga dibeli.
sama dengan 50.000. Untungnya ada pada jawaban C. Nomor 5, Pak Edi membeli mobil dengan harga 160 juta rupiah. Setelah 6 bulan dipakai, Pak Edi menjual mobil tersebut dengan harga 140 juta. Tentukan taksiran terdekat persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Edi. Jadi setelah dia beli 160 juta, dia jual 140 juta. Tentunya ini akan rugi. Pertanyaannya, berapakah persentase kerugiannya? Jadi caranya kita cari dulu harga beli kurang harga jual dibagi dengan harga beli kali 100%. Jadi harga belinya ini 160 juta dikurangi dengan harga jualnya 140 juta. Jadi ini sama dengan 20 juta. Ini 20 juta ruginya ini dibeli ini mobil adalah 160 juta dikali 100%. Jadi ini tinggal kita hilangkan nol ini. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nol ini hilang. Dibagi dengan ini juga 7 nol. Jadi tinggal 2/16 kali 100%. 2/16 kali 100% sama dengan 1/8 kali 100, yaitu 12,5%. Jadi ini mendekati 12,5, ini adalah bagian D, yaitu 12%. Nomor 6, Pak Fandi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta rupiah. 1 tahun kemudian Pak Fandi menjual tanah tersebut dengan keuntungan sekitar 16%. Ini untungnya setelah dijual. Tentukan taksiran terdekat harga jual tanah milik Pak Fandi. Jadi caranya tentunya untuk mendapatkan harga jualnya, harga jual sama dengan persentase untung kali harga beli ditambah harga beli. Sekarang persentase untungnya adalah 16%, artinya itu 16/100 dikali 40 juta. Hasilnya adalah 4.600.000. Ditambah harga beli itu tanah 40 juta, jadi sama dengan harga jualnya 46.400.000 rupiah. Ada pada C. Lalu nomor 7, seorang pedagang bakso mengeluarkan modal sebesar 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga baksonya adalah 11.000 rupiah per porsi. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan minimal 200.000 dari usaha baksonya, maka berapakah porsi minimal yang harus dia buat? Jadi caranya, porsi minimal yang dibuat pedagang bakso itu adalah modalnya ditambah keuntungan minimal dibagi harga per porsi. Karena modalnya tadi ini 1 juta, maka kita tulis ini 1 juta rupiah. Ditambah keuntungan yang diinginkan adalah 200.000 yang ini. 200.000 rupiah dibagi harga 1 porsi adalah 11.000. Kita selesaikan. Jadi hasilnya 1.200.000 dibagi 11.000 sama dengan 109,09. Ini dibulatkan ini tinggal 109. Ada jawaban B. Nomor 8, ini adalah sebuah tabel. Ini persentase keuntungannya. Ini penjual A, penjual B, penjual C, dan penjual D. Ini nilai jualnya 100.000, ada 200, 400, dan 600.000. Di antara keempat penjual tersebut yang mendapatkan keuntungan terbesar adalah pada penjual apa di sini? Apakah A, B, C, atau D? Jadi kita cari dulu keuntungan setiap penjual. Penjual A keuntungannya 20%, artinya 20/100 kali harga jualnya 100.000, jadi dia dapat untung 20.000. Penjual B keuntungannya 15%, artinya 15/100 dikali harga jualnya yaitu 200.000 rupiah sama dengan 30.000. Kemudian penjual C keuntungannya 10% kali 400.000, artinya 10/100 kali
400.000. Nah, tinggal ini kita hilangkan, ini 2, tinggal 10 kali 4.000 sama dengan Rp40.000. Penjual D kemudian penjual D keuntungannya adalah 5% kali 600.000 sama dengan 5/100 dikali 600.000. Ini 2, ini nolnya hilangkan dengan ini. Tinggal 5 kali 6.000 sama dengan Rp30.000. Setelah kita lihat dari keuntungan-keuntungan ini, maka yang terbanyak dapat untung adalah penjual C, yaitu Rp40.000, yaitu di bagian C. Nomor 9, seorang penjual bakso mengeluarkan modal sebesar Rp1 juta untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga baksonya adalah Rp9.000 per porsi. Jika pada hari itu ia menanggung kerugian sebesar sekitar 5%, maka taksirlah berapakah porsi yang terjual pada hari itu. Jadi caranya, kerugian itu sama dengan 5%, ini ruginya 5% dikali modalnya ini 1 juta. 5% artinya 5/100 dikali 1 juta sama dengan Rp50.000. Jadi porsi kerugian itu minimal modalnya adalah 1 juta dikurang dengan kerugiannya adalah 50.000 dibagi harga satu porsi 9.000. Nah, sekarang kita selesaikan 1 juta bagi kurang 50.000 sama dengan 950.000 dibagi 9.000 sama dengan 105,55. Ini dibulatkan jadi 106. 106 itu adalah bagian D. Nomor 10, seorang penjual sate mengeluarkan modal sebesar Rp1.200.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga satenya adalah 9.000 per porsi. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan dari jualannya tersebut, maka penjual sate tersebut minimal yang harusnya membuat berapa porsi titik-titik. Jadi caranya kita cari porsi minimal, tentunya harus lebih dari 0, bisa 0,1, 1, 2, sini kita cari modal tambah keuntungan minimal bagi harga per porsi. Jadi 1.200.000 ditambah 1 dibagi 9.000 sama dengan 1.200.000. 1 bagi 9 sama dengan 133,33. Nah, ini ada pada di 134 yang mendekati 133,33. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.